تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. Udkur menyebutkanlah engkau wahai Muhammad. Udkur menyebutlah engkau wahai Muhammad idh yurika, di waktu memperlihatkan kepadamu pada kufar siapa Allah fi manamika, di dalam tidurmu, ai naumika artinya di dalam tidurmu, qalilan pada kelompok yang sedikit, fa akhbarta maka memberi kabar engkau bihi dengan kufar, ashabaka pada orang-orangmu, fasarru maka senang siapa ashab, walau aro dan apabila memperlihatkan kepadamu pada kufar, walau aro dan apabila memperlihatkan siapa Allah ya, kepadamu pada kufar, kathiron pada kelompok yang banyak, lafashiltum maka benar-benar takut kalian. Jabuntum artinya jadi takut kalian. Wala tanaza'tum dan benar-benar akan berdebat kalian. Ikhtalaftum artinya berbeda pendapat kalian. Fil amri di dalam perkara perang. Amril qitali artinya di dalam perkara perang. Walakinnallaha akan tetapi Allah itu salama menyelamatkan siapa Allah kum padamu minal fasyali dari ketakutan, wat tanazu'i dan pertentangan. Innahu sesungguhnya Allah itu alimun maha mengetahui siapa Allah bidzatis suduri dengan isi-isinya hati, bidzatis suduri dengan isi-isinya hati, bima artinya dengan perkara, fil qulubi yang berada di dalam hati. Jadi Rasulullah sebelum perang Badar itu sudah diberikan isyarah oleh Allah. Diperlihatkan idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Diperlihatkan bahwa orang-orang mukmin akan menghadapi jumlah musuh yang tidak besar. Jadi isyarahnya bukan isyarah yang kejadian yang dilihat dalam mimpi, yang diperlihatkan oleh Allah di dalam mimpi itu, bahwa yang akan dihadapi itu adalah musuh yang kecil gitu ya, yang sedikit. Maka kemudian Rasulullah pun menghabarkan mimpinya kepada para sahabat.
sehingga semuanya sepakat untuk patuh pada amril qital tersebut. Nah, oleh Allah juga dikatakan walau arokahum kafiron, kalau di saat dalam mimpi itu Allah langsung menunjukkan bahwa jumlah musuhnya lebih banyak gitu daripada kaum mukmin, maka lafashiltum, maka pasti akan takut nih, akan gentar, dan pasti akan ada rasa macam-macam lah, kekhawatiran dan sebagainya. Lafashiltum, maka akan takut kalian, walatanaza'tum, dan akan bertikai, berbeda pendapat, karena sudah langsung diberikan gambaran bahwa musuh akan lebih besar gitu. Jadi penggambaran awal yang diberlakukan oleh Allah dalam mimpinya Rasulullah itu adalah jumlah orang-orang kafir itu sedikit atau sepadan dengan jumlah orang-orang mukmin. Maka ketika itu disampaikan tidak terjadi pertikaian. Tidak terjadi pertikaian. Jadi bukan kok ngeprank ya, bukan berarti Gusti Allah itu ngeprank. Enggak, tapi di situ memang ada tujuan tasjid, ada tujuan menguatkan. Kayak kadang-kadang kita kalau akan menghadapi sesuatu ya, akan menghadapi ya kita ambillah sebuah kesempatan gitu. Entah itu pendidikan, pekerjaan begitu ya. Kita ambil kesempatannya, idealnya memang yang muncul kayaknya saya sanggup. Jadi apakah kesanggupan itu adalah sebuah jebakan dari Allah gitu ya? Tentu bukan, ya, tentu bukan. Itu adalah sebuah afirmasi untuk menguatkan keyakinan kita. Pada saat itu juga diperlihatkan jumlah musuh yang tidak lebih besar daripada umat Islam. Jumlah orang-orang kafir yang akan dihadapi ini tidak lebih besar dari umat Islam. Tujuannya itu adalah untuk menguatkan kepercayaan diri. Yang pertama, bagaimana kelompok orang-orang mukmin ini satu suara di dalam amril qital ini, di dalam perintah perang ini. Satu suara, di situ tidak ada yang ini ketakutan gitu ya, atau yang ini banyak pertimbangan, mempertimbangkan semuanya gitu. Sehingga fokusnya adalah pada strategi gitu. Fokusnya adalah pada strategi, tidak tidak sekedar berpegang pada jumlah pasukan gitu ya, tapi ketika diketahui kira-kira nanti sedikit atau kira-kira nanti sepadan, akhirnya fokusnya tidak lagi pada ketakutan. Jadi jelas di dalam ayatnya dikatakan walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam. Jadi di sini kalau misalkan diperlihatkan dalam jumlah yang banyak, maka akan terjadi ketakutan, akan terjadi pertikaian. Fokusnya terpecah, yang harusnya mengatur strategi tapi fokusnya berubah. Jadi memikirkan soal kuantiti daripada prajuritnya. Jadi memikirkan soal kalah jumlah. Nah, supaya fokusnya tidak terpecah, jadinya Allah tunjukkan yang seperti itu. Biar orang-orang mukmin ini bisa fokus ngatur strategi. Kemudian dikatakan innahu alimum bidatis sudur bima fil qulubi. Jadi kalau belum sudah dikatakan ini yang akan dihadapi ini besar. Sedangkan posisinya memang umat Islam itu masih dalam keadaan yang belum terlalu besar. Jadi keimanannya masih mudah tercuri. Itu yang ada di dalam di dalam hati orang-orang mukmin pada saat itu. Maka yang diperlukan oleh Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, yang dibutuhkan adalah penguatan kepercayaan diri, afirmasi positif untuk menguatkan kepercayaan diri. Jadi di saat dikatakan akan ada perintah qital dan jumlahnya tidak terlalu
besar gitu, akhirnya fokusnya bisa fokus untuk ngatur strategi. Wa id yurikumu dan apabila memperlihatkan siapa Allah padamu pada kufar, ayyuhal mu'minuna wahai orang-orang yang beriman, idil taqaitum apabila jika bertemu engkau fi a'yunikum di dalam penglihatanmu, qalilan pada jumlah yang sedikit, nahwa sab'ina artinya pada kira-kira 70, au mi'atin atau 100. Wahum adapun kufar itu alfun 1000. Litaqaddimu supaya maju kalian alaihim atas kufar, wa yuqallilu dan menyedikitkan siapa Allah padamu fi a'yunihim di dalam penglihatannya kufar, liyaqdamu supaya maju siapa kufar, wala yarji'u dan tidak akan mundur siapa kufar, angkitalikum dari memerangimu. Wahada adapun ini wa yuqallilukum fi a'yunihim itu qablal tihamil harbi, itu qablat tihamil harbi sebelum berpadunya perang. Falamma iltahama maka ketika berpadu apa harap aro maka memperlihatkan siapa Allah pada kufar, iya pada mukminun, mislaihim pada 2 kelipatannya kufar atau 2 kali jumlahnya kufar, kama sebagaimana keterangan fi Ali Imran di dalam Ali Imran. Jadi ayat wa yuqallilukum fi a'yunihim di saat perang nggih, di mata orang-orang mukmin ya, musuhnya itu cuma sedikit gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, situasi ini terjadi di saat sebelum benar-benar terjadi benturan perang. Oke. Jadi pas dari jarak jauh itu kelihatannya seperti itu gitu. Nah, di saat dipertemukan 2 pasukan ini dipertemukan, ya sebagaimana penjelasan dalam surat Ali Imran, mereka baru melihat kenyataan bahwa musuhnya ternyata dalam jumlah besar, tapi tidak ada pilihan untuk mundur. Sebagaimana pada ayat-ayat yang awal-awal itu disebutkan ya, mengenai hal ini, tidak ada pilihan untuk mundur. Liyaqdiya supaya memenuhi siapa Allah amron pada perkara, karena yang ada apa amr itu maf'ulan diperbuat, wa ilallahi dan hanya pada Allah turja'u dikembalikan, tasiru artinya menjadi apa al-umuru perkara-perkara, wa ilallahi turja'ul umur dan hanya kepada Allah dikembalikan semua perkara-perkara. Jadi kepercayaan diri sudah ada ya, sudah menghadapi kenyataan di tengah pertempuran, baru menyadari bahwa oh ternyata jumlah musuhnya besar. Nah, pada saat itu tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, situasi itu harus terjadi. Jadi yang dimaksud dengan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, kadang-kadang kita akan dihadapkan pada situasi di mana
awalnya kita merasa cukup percaya diri gitu ya, awalnya kita merasa cukup, oh saya bisa menghadapi, oh tidak terlalu besar yang akan saya hadapi. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus kemudian setelah kita benar-benar menghadapinya, oh tidak semudah itu ternyata. Nah pada situasi tidak semudah itu, ini kan kadang-kadang kita juga nggak bisa milih mundur ya. Entah tenaga yang kita keluarkan sudah terlanjur banyak ya, entah ketulusan yang kita kasih sudah terlanjur besar gitu. Atau bahkan modal ekonomi yang kita keluarkan sudah banyak gitu. Jadi akhirnya kita nggak punya pilihan untuk mundur. Pada saat situasi, oh ternyata kok nggak semudah ini dalam kondisi seperti itu, kalau merujuk pada kisah yang dijelaskan pada ayat ini ya, merujuk dengan ayat ini kita bisa katakan lihat kok diyallahu amronka nama pengulang. Akhirnya apa? Oh ya Allah, ini sudah terjadi, maka di balik perkara ini ada sesuatu yang ada campur tangan Allah di balik perkara ini. Memang sesuatu ini harus terjadi, mungkin untuk membentuk kita, untuk membentuk situasi kita dengan keadaan, ya, maka ini harus terjadi. Kemudian pada akhirnya apa? Dalam keadaan seperti ini, wa ilallahi turja'ul umur. Ya sudah, kita atur lagi planningnya, ya. Kita buat planning lagi, kita taking action lagi, kemudian wa ilallahi turja'ul umur. Dari action yang kita lakukan, kalau kita nggak ada action, Allah juga akan berhenti bercampur tangan. Tapi kalau kita ada harokah, ada movement, ada pergerakan, ya, maka dalam pergerakan itu kita sertakan nama Allah di dalamnya, ya, maka Allah akan mendampingi pergerakan tersebut. Ini yang dimaksud dengan wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah seluruh perkara akan dikembalikan. Karena kondisinya ya sudah, kita mau balik kucing ya, pada saat itu orang-orang mukmin mau balik kucing nggak mungkin, karena sesuai diceritakan dalam tafsir ini ya, orang-orang mukmin baru melihat bahwa musuhnya itu 2 kali lipat dari apa yang dilihat dari jauh begitu ya. Tapi ini sudah kadung terjadi perangnya. Sudah kadung terjadi perangnya, maka tidak mungkin lagi untuk mundur. Ya kita orang hidup tuh pasti kadang-kadang dihadapkan lah pada situasi seperti itu. Terus kadung milih, tapi ternyata kok nggak segampang itu gitu ya. Sudah kadung pilih jalan ini, tapi kok susah. Nah, kalau sudah begitu, bismillah, diatur planning lagi, taking action lagi, tapi jangan lupa wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya pada Allah seluruh perkara-perkara ini akan kembali. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin idza laqitum, apabila bertemu engkau, fi'atan pada kelompok, jama'atan artinya kelompok, kafirotan yang kufur, fasbutu maka menetapilah engkau, fasbutu maka menetapilah engkau liqitalihim untuk memerangi fi'ah, wala tanhazimu dan jangan lari ketakutan engkau, wala tanhazimu dan jangan lari ketakutan engkau. Jadi ini dikasih petunjuk sama Allah, okay? Wahai orang-orang yang beriman, kasih petunjuk, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Jika engkau bertemu dengan kelompok musuh, okay, maka menetaplah dalam perjuangan. Okay. Jangan malah lari ketakutan. Kalau kita sampai dihadapkan pada sebuah tantangan, ini berarti kita ada kesanggupan. Nah, di saat kita ada kesanggupan seperti itu, ya, yang perlu kita khawatirkan adalah
eh, bagaimana jangan sampai kita kalah dalam situasi itu. Kita harus percaya diri untuk menghadapi hal itu. Jadi ayat ini memberikan satu bentuk motivasi begitu ya. Kalau dipertemukan dengan satu kelompok yang melawan, fasbutu, maka menetaplah. Menetap yang dimaksud di sini apa? Likita lihim walatan hazimu. Likita lihim untuk memerangi, walatan hazimu, dan jangan lari ketakutan. Karena musuh sudah ada di depan. Masuk langsung balik kucing atau Kak Wami aku. Padahal situasinya sudah berada di depan orang mukmin ini ya. Kalau kita berbicara tentang keberanian ya, kita melihat bagaimana negara-negara Islam yang terus ditekan oleh elit global ya. Wajahnya adalah Israel ya. Nah, Israel ini nggak kaleng-kaleng, luar biasa nih. Bagaimana kemudian kita melihat keberanian orang-orang Palestina di dalam menghadapi mereka. Tidak ada rasa takut. Larangannya adalah orang mukmin ketika berhadapan dengan musuh dihadapkan langsung. Kalau kita bukan pengecut, jangan kemudian balik kucing lari terbirit-birit. Itu bukan sikap yang tepat. Ketika dihadapkan dengan musuh, hadapi dengan percaya diri. Kalau kita membawa kebenaran, jadi pada saat itu orang-orang mukmin diberikan arahan. Kalau musuh sudah ada di depan, hadapi. Jangan mundur. Kalau bisa lawan. Kalau tidak bisa, setidaknya punya teknik pertahanan diri. Ini penting. Ini penting. Bagaimana kita melihat sudah 1 tahun ya, pada akhirnya Palestina ini dibombardir habis 1 tahun. Ya kan, kemarin mulainya Oktober ya, sekarang Oktober ya, sudah 1 tahun. Berentek ke negara-negara yang terang-terangan membantu Palestina. Gaza seolah-olah nggak bisa hancur, padahal Gaza itu kecil. Kalau kita lihat di peta itu Gaza itu sangat-sangat kecil, tapi Gaza nggak bisa hancur. Salah satu kekuatannya di mana? Menurut wartawan yang memang meliput di sana ya, kekuatan Gaza ini adalah pada penduduknya. Penduduk Gaza ini adalah orang-orang yang kemampuan literasinya terbaik di dunia. Anak kecil, ya, remaja, orang tua, mereka semuanya peduli sekali terhadap literasi. Literasi itu selain daya baca, juga kemampuan memahami. Daya baca, daya paham, kemudian daya untuk memberitakan. Seluruh dunia tahu bahwa di Gaza ini ada masalah, di Gaza tidak baik-baik saja, karena semua orangnya ini tidak diam. Semua orang memberitakan apapun yang terjadi. Dan semua orang daya tangkap literasinya terhadap sebuah berita itu cukup baik. Jadi mereka punya, musuh datang dengan cara membuat berita-berita dan menggiring opini begitu. Maka mereka menghadapi dengan sesuatu yang sepadan, sesuatu yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh musuh. Sesuai sekali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau bertemu dengan kelompok musuh, fasbutu, maka menetaplah. Nah, pada saat perang Badar juga pasti situasinya tidak semuanya percaya diri untuk menghadapi musuh. Mungkin banyak juga yang merasa ketakutan. Tapi ditasjid, dimotivasi oleh Allah, kalau bertemu dan musuh sudah ada di depan, maka menetap. Kalau bisa melawan, kalau tidak bisa melawan, setidaknya punya daya pertahanan diri. Karena kalimatnya fasbutu, maka menetaplah. Nah, menetap di situ kan artinya apa? Ini adalah sebuah bentuk pembuktian bahwa orang mukmin yang dihadapi ini bukan orang yang penakut, tapi orang mukmin ini adalah orang yang pemberani. Wadhkuru, dan ingatlah engkau. Wadhkuru, dan ingatlah engkau Allah
pada Allah katsiran dengan banyak. Selain menetap, wadhkurullaha katsiran. Ingatlah banyak-banyak terhadap Allah. Ud'u artinya berdoalah engkau pada Allah bin nasri dengan pertolongan. Bin nasri dengan pertolongan. La'allakum barangkali kalian itu tuflihuna mendapatkan keberuntungan kalian. Tafuzuna artinya beruntung kalian. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Selain menetap, juga ingat Allah dalam situasi di saat kita nggak bisa mundur, kita harus menghadapi perkara ini, tidak ada jalan lain, kita harus mengingat Allah. Okay. Orang-orang mukmin pada saat perang Badar itu diperingatkan kalau terjebak pada situasi yang seperti itu banyaklah ingat Allah gitu ya. Fadhkurullaha katsira, perbanyak untuk ingat terhadap Allah la'allakum tuflihun, supaya mendapatkan keberuntungan. Wa ati'u dan taatlah kalian Allah pada Allah, wa rasulahu dan pada utusan Allah. Wala tanaza'u dan jangan bertikai kalian. Wala tanaza'u dan jangan bertikai kalian. Takhtalifu artinya bertikai kalian. Fima di dalam perkara, bainakum di antara kalian. Fima di dalam perkara, bainakum di antara kalian, fatafshalu maka menjadi takut kalian. Tajbanu artinya menjadi takut kalian. Watadhaba dan menjadi sebab hilang apa rihukum kekuatan kalian. Watadhabu dan menjadi sebab hilang apa rihukum kekuatan kalian. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah pada Allah dan Rasulnya dan jangan bertikai, karena dengan pertikaian itu akan membentuk ketakutan. Kalau kelompok ini saling bertikai satu sama lain, pada dasarnya ini berarti apa? Menyebarkan ketakutan. Gak mungkin yang satu bisa memberikan keyakinan atau keberanian pada yang lain kalau isi kelompok ini sudah pertikaian. Jadi dalam situasi yang sulit, yang perlu dieratkan adalah bonding. Bonding itu apa? Kedekatan antar satu dengan yang lain. Komunikasi yang baik, hubungan yang baik, chemistry, ya, ikatan antar satu dengan yang lain. Ini perlu dijalin di saat menghadapi situasi sulit seperti pada saat itu adalah perang Badar. Wala tanaza'u, jangan bertikai, fatafshalu, maka pertikaian itu akan menjadi sebab ketakutan. Tersebarnya ketakutan itu adalah kalau sudah satu kelompok ini saling bertikai satu sama lain. Watadhabariyah hukum, kalau sudah ketakutan ini menyebar, ya, maka hilanglah kekuatan sebuah kelompok. Jadi perang Badar ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita semua, ya. Bagaimana ketika ayat mengenai perang Badar ini menjadi sebuah ayat petunjuk bagi kita semua di saat kita harus menghadapi kehidupan yang keras, ya. Semakin dewasa tentu tidak semakin mudah. Semakin dewasa tentu tidak semakin mudah. Istilahnya kalau kata orang itu bedanya sekolah dengan kehidupan, ya. Kalau sekolah itu belajar dulu baru ujian, tapi kalau kehidupan kita ujian dulu baru belajar dari ujian. Ya tentu nggak gampang. Hidup itu keras. Kalau mau lembut ya di presto. Jadi seperti itu peringatan dari Allah, ya. Jangan mudah terjebak pada pertikaian. Kalau pertikaian itu ya harus menghasilkan sebuah keputusan. Maka
dalam berdiskusi ada pertikaian, kemudian pertikaian ini menjadikan sebuah menjadikan sebuah solusi bersama. Maka harus ada seorang leader yang tepat, harus ada seorang pemimpin yang tepat. Dalam hal ini adalah Rasulullah pada saat itu yang menjadi pemimpin. Rasulullah punya para sahabat yang menjadi jenderal-jenderal, yang menjadi perwakilan-perwakilan, dan komunikasinya harus kemudian menghasilkan keputusan yang tepat supaya kekuatan dari kelompok ini tidak hilang. Berikutnya, apari hukum kekuatanmu, kuwatukum artinya kekuatanmu, wadaulatukum dan daulatmu dan kesatuanmu, wasbiru dan bersabarlah kalian. Innallaha sesungguhnya Allah itu ma'as sabirina beserta orang-orang yang sabar, orang-orang yang tahan. Membersamai bin nasri dengan pertolongan, bin nasri dengan pertolongan lahir, wal auni dan pertolongan batin. Bin nasri dengan pertolongan lahir, wal auni dan pertolongan batin. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi dalam situasi menghadapi sebuah kesulitan, kita harus punya ketahanan. Jadi sabar itu adalah tahan terhadap rasa sakit, ya. Tahan dalam perjuangan, itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan kok sabar menunggu, sabar itu sabar berjuang. Kalau penantian itu bagian dari perjuangan, ya berarti kita harus sabar dalam penantian. Tapi inti daripada kesabaran itu adalah kita sabar dalam berjuang, sabar dalam ketaatan, sabar dalam situasi sampai sampai stabil. Dengan kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin. Karena gini ya, istilahnya gini. Ayat ini bukan untuk melemahkan, tapi justru untuk menguatkan. Wes sabar, atau yuk tahan, yuk kita bisa. Ya tergantung konteksnya. Tapi kalau di dalam ayat ini Allah mengatakan isbiru innallaha ma'as sabirin, meminta, ya, atau memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang mukmin yang saat itu berjuang di perang Badar, supaya bertahan dalam perjuangan. Bertahan dalam perjuangan itu ya berarti berjuang terus sampai menang, ya. Berjuang terus sampai menemui kemenangan yang sesungguhnya, dan itu arti kehidupan. Maka diminta oleh Allah untuk bersabar dalam perjuangan itu, bukan dengan diam. Bersabar itu bukan artinya diam. Bersabar itu bertahan dalam perjuangan, bertahan dalam pergerakan. Itu artinya sabar. Artinya sabar dalam ayat ini. Supaya apa? Untuk mendapatkan innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa yang membersamai orang-orang yang sabar? Yaitu pertolongan lahir, ya, pertolongan fisik, kemudian wal auni dan pertolongan mental. Pertolongan secara fisik, fisiknya disanggupkan untuk berjuang. Nah, itu an-nasr. Kemudian mentalnya disanggupkan untuk berpikir kritis, misalkan berpikir logis, berpikir dengan nalar yang baik. Nah, itu adalah al-aun, pertolongan secara mental, pertolongan yang tidak terlihat. Kalau an-nasr itu pertolongan yang terlihat. Dalam cerita perang Badar ini ya, di saat Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengambil segenggam pasir, ya, kemudian disuruh melemparkan kepada pasukan musuh, padahal cuma segenggam tapi yang kena seluruh orang-orang pasukan kafir. Nah, ini an-nasr,
pertolongan secara lahir. Kalau al-aun itu pertolongan secara batin, kekuatan yang tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini pertolongan secara batin. Wala takunu, dan jangan ada kalian itu kalladina seperti orang-orang khoroju yang keluar siapa alladin min diarihim dari rumahnya alladin, min diarihim dari rumahnya alladin, liyamna'u untuk mencegah siapa alladin airahum pada kelompoknya, airahum pada kelompoknya alladin, walam yarji'u dan tidak kembali siapa alladin ba'da najatiha setelah selamatnya airahum. Batoron karena berkhianat, wari'a an-nasi dan pamer terhadap manusia. Haitsu qalu ketika berkata siapa alladin la narji'u tidak akan kembali aku hatta nashrobu sehingga minum aku al-khumuro pada arak-arak, wanan haru dan akan memukul aku al-jazuro pada wanan haru ya, dan akan menyembelih aku al-jazuro pada onta-onta, watadribu dan akan memukul wanadribu dan akan memukul aku watudrobu ya, dan akan dipukul alaina atas kami apa al-qiyanu alat-alat musik di Badrin di dalam perang Badar, alat musik apa yang ditabuh gitu ya. Fayatasama'u maka akan mendengarkan bidalika dengan tadribu alainal qiyan siapa annasu manusia, wayasudduna dan mencegah siapa alladin annasa pada manusia angsabilillahi dari jalan Allah. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar rumah untuk apa ya, untuk memberikan sumpah-sumpah yang isinya pamer di situ ya. Isinya pamer terhadap manusia. Saya akan memenangkan perang Badar gitu. Kemudian keluar rumah untuk mencegah dari jalan Allah, nyegat kaum muslimin, jangan berangkat, di sini aja. Wallahu adapun Allah bima dengan perkara ya'maluna yang berbuat siapa ya'maluna yang berbuat siapa alladin pada ma bil ya'i dengan ya wa ta'i dan ta, bima ya'malun atau bima ta'malun itu muhitun meliputi, itu muhitun meliputi apanya ilman ilmunya. Fayujazi maka akan membalas siapa Allah him pada alladin bihi dengan ma, wallahu bima ya'maluna muhit. Ilmu Allah meliputi atas apa yang mereka lakukan. Wa in zayyana lahumus syaitan wallahu ta'ala a'lamu bissawab.